Kita semua tahu pepatah satu gambar bisa bermakna 1000 kata. Tapi pernahkah Anda berpikir, apa yang terjadi kalau sebuah foto tidak hanya menceritakan sebuah kisah, tapi benar-benar mengubah arah cerita itu sendiri? Nah, hari ini kita akan mengupas beberapa gambar paling ikonik dalam sejarah. Momen-momen yang terabadikan dalam waktu, yang tidak cuma jadi saksi bisu peristiwa, tapi juga ikut membentuknya. Contohnya, seperti foto yang satu ini, pengibaran bendera di Iwo Jima. Foto ini jadi simbol abadi dari perjuangan dan pengorbanan sebuah bangsa di tengah perang. Keren banget kan? Atau foto yang menyayat hati ini, dikenal sebagai teror perang. Teriakan bisu dari kengerian perang yang terpancar dari foto ini bergema ke seluruh dunia loh, sampai memicu perdebatan sengit tentang konflik di Vietnam. Lalu ada juga momen yang kelihatannya biasa saja, makan siang di atas gedung pencakar langit. Foto ini berhasil menangkap semangat optimisme dan keberanian Amerika selama era depresi besar, sebuah pengingat tentang kebersamaan saat menghadapi bahaya. Foto-foto ini lebih dari sekedar gambar ya, mereka adalah dokumen sejarah. Dalam penelaahan kali ini, kita akan bedah lebih dalam bagaimana foto-foto ini dan juga foto-foto lainnya telah membentuk dunia kita. Oke, ini dia agenda kita. Oke, mari kita mulai dari awal. Sebenarnya apa sih yang membuat sebuah foto punya kekuatan untuk mengubah segalanya? Ini semua tentang kekuatan dahsyat dari jurnalisme foto. Kemampuannya bukan cuma untuk merekam sejarah, tapi juga untuk membentuk opini publik. Nah, ada kutipan yang pas banget nih. Foto-foto terbaik itu lebih dari sekedar menunjukkan apa yang terjadi. Mereka mengubah cara kita memandang dunia. Foto-foto itu jadi bagian dari ingatan kita bersama. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Apa yang bikin sebuah foto biasa jadi dokumen yang bisa mengubah sejarah? Untuk menemukan jawabannya, kita perlu mundur sedikit untuk melihat bagaimana semuanya dimulai. Perjalanan kita membawa kita kembali ke parit-parit Perang Dunia Pertama. Disinilah kamera berevolusi. Dari yang tadinya alat yang besar dan ribet, menjadi senjata baru yang ampuh di tangan para prajurit. Coba lihat perbandingannya. Dulu, pakai kamera plat besar butuh waktu lama dan fotonya harus diatur. Terus, muncullah kamera saku Kodak. Praktis, lebih cepat, dan ini memungkinkan para prajurit untuk memotret momen-momen nyata dari parit. Ini benar-benar mengubah cara kita memahami perang selamanya. Awalnya, foto-foto ini cuma dianggap sebagai ilustrasi, ya semacam pelengkap teks saja. Tapi kekuatan gambar-gambar mentah dan apa adanya dari parit ini membuktikan sebaliknya. Gambar itu sendiri sudah menjadi cerita yang utuh. Dan di sini kita bisa lihat evolusinya dengan jelas. Kamera berpindah dari pinggir lapangan langsung ke jantung konflik. Bukan cuma untuk mendokumentasikan apa yang terjadi di darat, tapi juga dari udara sebagai alat pengintaian yang sangat penting. Teknologi baru ini bukan cuma mengubah cara perang didokumentasikan, tapi juga mengubah cara sebuah bangsa melihat diri mereka sendiri. Sekarang, mari kita lihat bagaimana beberapa foto menjadi simbol nasional yang abadi. Kita ambil lagi contoh foto ikonik karya Joe Rosenthal ini. Ini bukan sekedar foto loh, ini adalah sebuah mahakarya komposisi dan emosi, menangkap momen persatuan dan tekad di tengah-tengah kekacauan perang. Jadi, poin pentingnya begini. Ini bukan lagi sekadar gambar tentara. Foto ini menjadi sebuah fondasi budaya yang melambangkan harapan, persatuan, dan ketangguhan Amerika dalam menghadapi kesulitan. Sekarang, kita lompat ke era yang lebih modern. Fotografer Platon sengaja memilih foto close-up yang intens ini untuk potret Presiden Rusia Vladimir Putin. Tatapan matanya yang tajam dan latar yang polos memaksa kita untuk fokus hanya pada kekuatannya. Foto ini dengan cerdasnya menciptakan citra baru bagi seorang pemimpin dunia. Bukan lagi sisa-sisa era Soviet, melainkan seorang eksekutif modern yang kuat. Ini membentuk persepsi global tentang kekuatan baru Rusia. Tapi tahu tidak, beberapa gambar yang paling kuat justru tidak berfokus pada simbol kekuasaan, melainkan pada pengalaman manusia, seringkali yang paling rentan di tengah konflik. Terkadang foto yang paling dahsyat itu bukan foto tentara atau pemimpin, tapi foto warga sipil yang terjebak di tengah-tengah perang. Gambar-gambar inilah yang benar-benar menunjukkan kepada kita betapa mahalnya harga sebuah perang. 9. Itulah usia gadis kecil di tengah foto Teror Perang karya Nick Ut yang berlari telanjang setelah serangan napalm di Vietnam. Angka ini saja sudah cukup untuk menyadarkan kita tentang dampak mengerikan perang terhadap warga sipil yang tidak bersalah.
Nah, yang ini juga menggambarkan momen kemanusiaan yang berbeda. Sebuah kemenangan simbolis yang mendalam. Lee Miller, seorang fotografer perang Amerika, membersihkan debu perang di ruang paling pribadi milik sang diktator. Ini adalah sebuah tindakan pembangkangan sekaligus kemenangan atas fasisme. Tapi, gimana kalau apa yang kita lihat itu bukan cerita yang utuh? Sekarang kita akan menyelami area yang sedikit lebih rumit, di mana pilihan seorang fotografer bisa mengaburkan batas antara kebenaran dan narasi. Ini membawa kita ke salah satu foto perang paling terkenal sekaligus paling kontroversial yang pernah ada. Prajurit yang Jatuh karya Robert Capa. Foto ini konon menangkap momen tepat saat seorang prajurit tewas. Apakah Capa benar-benar menangkap momen kematian itu, atau itu adegan yang diatur? Perdebatan soal keaslian foto ini tidak pernah selesai. Tapi justru kontroversinya ini menyoroti pertanyaan penting. Seberapa besar kebenaran yang kita harapkan dari sebuah foto perang? Dan ini membawa kita ke masa sekarang. Pertanyaan soal keaslian foto Capa jadi makin relevan loh. Di saat gambar bisa dimanipulasi dengan begitu mudah, bagaimana kita bisa percaya dengan apa yang kita lihat? Nah, itulah pertanyaan yang diwariskan oleh sejarah fotografi untuk kita jawab hari ini.